Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nurul Anggriani dengan NIM 41184001250773. Saya dari LPTK Universitas Islam 45 Bekasi, mahasiswa Kuter 3. Saya akan membuat video pembelajaran ujian kinerja dengan materi dasar-dasar pemetaan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda, sehat? Alhamdulillah luar biasa, tetap fit. Allahu Akbar. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin temannya untuk berdoa. Duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cek semangatnya. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap fit. Allahu Akbar. Sekali lagi, harus kompak. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap fit. Allahu Akbar. INS. Perkasa, yes, sukses. INS. Perkasa, yes, sukses. Nah, Ibu mau nanya apa? Yang nggak hadir hari ini siapa aja? Ketua. Niko dan Andreo. Apa kabar Niko dan Andre? Aldi? Niko izin, Andre sakit. Berarti dua ya. Ya, Bu. Semoga yang sakit segera disembuhkan, yang izin segera masuk. Kita bisa belajar dengan bersama-sama. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, Ibu akan memutar lagu Indonesia Raya sama Tanah Airku. Silakan Dirjen dibantu. Dan semuanya berdiri ya, Nak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu
pemetaan, sebelumnya Ibu mau nanya, Ananda masih ingat nggak pembelajaran kita seminggu lalu? Apa aja? Ya, boleh Hanifah? Pembelajaran minggu lalu itu ada tentang konsep geografi. Konsep geografi, boleh dijelaskan? Konsep geografi itu adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Ya, berarti pola abstrak yang berkaitan tentang pola-pola yang ada di ilmu geografi ya. Berarti semuanya udah paham ya apa itu konsep dasar geografi? Sudah. Alhamdulillah. Berarti kita masuk ke dasar-dasar pemetaan. Ananda pernah melihat nggak apa itu peta, apa itu? Udah ya? Udah ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu peta, di mana kita mempelajarinya, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran. Jadi di tujuan pembelajaran ini kita peserta didik mampu memahami pengertian peta serta fungsi peta. Selanjutnya peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur peta. Selanjutnya peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan mengenai dasar-dasar pemetaan secara kelompok yang telah diberikan. Nanti tugas Ibu berikan ya setelah ini. Selanjutnya itu ada Ibu akan bertanya kepada Ananda. Menurut siswa-siswi Ibu, apakah Ananda pernah melihat peta? Di mana? Google Di Map. Google Map. Nah, berarti sebelum kita masuk itu kita pernah melihat di Google Map dan kita pernah gambar peta yang pernah di SMP. Bulan SMP pernah ya melihat peta? Nah, buat peta Indonesia udah pernah? Ya, berarti kita akan masuk lagi ke dalam peta itu. Berarti kita udah pernah membuat secara gambarnya udah, tapi nanti akan Ibu jelaskan apa itu unsur-unsur peta, apa manfaatnya, ya. Nah, selanjutnya itu Ananda tahu nggak apa manfaat peta dalam kehidupan sehari-hari? Boleh, Nova? Manfaat pada peta dalam kehidupan masyarakat yaitu untuk mengetahui atau mengukur letak suatu wilayah. Ya, mengetahui letak suatu wilayah. Jadi dengan adanya peta kita bisa tahu tempat yang belum kita tempuh. Misalnya Nova mau ke Padang, tapi Nova belum pernah ke sana. Dengan cara kita melihat di Google Map, kita tahu oh berarti di jalan ini kita tempuh dulu menggunakan ini, di tempat ini. Berarti itu memudahkan kita mencari suatu tempat. Nah, ini peta yang ada di HP atau di handphone Ananda. Pernah Ananda gunakan? Nah, ini namanya Google Map. Pernah ya Google Map? Nah, ini yang peta yang biasa Ananda lihat gambarnya. Jadi di dalam ini terdapat peta. Udah pernah menggunakan? Nah, kita masuk nih. Pengertian peta. Jadi peta diartikan sebagai gambaran permukaan bumi yang disajikan dalam bidang datar. Jadi ada juga, Ananda udah pernah lihat globe? Sudah. Nah, globe itu tiruan bumi. Jadi beda ya, peta, globe, sama atlas. Atlas itu dia berisi informasi juga tentang wilayah, tapi atlas itu berupa buku. Nah, seperti ini ya atlas. Udah pernah menggunakan, melihat juga udah pernah? Nah, jadi yang dapat diperbesar dan diperkecil dengan skala tertentu. Jadi skala itu untuk ada skala sebenarnya dan skala pada peta. Jadi di peta sama sebenarnya itu berbeda skalanya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi peta. Satu, menunjukkan lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang selanjutnya itu menampilkan bentuk-bentuk permukaan bumi seperti benua, gunung, dan sungai. Di dalam peta itu kita bisa mengetahui, oh di daerah itu ada sungainya, di daerah itu ada penggunungannya, di daerah itu ada jalan, ada jalan raya. Nanti kita lihat di unsur-unsur petanya ya. Selanjutnya itu menunjukkan arah suatu
padang. Dengan cara itulah Nova bisa mengetahui tempat dengan Google Maps. Tapi kita harus hati-hati juga melakukan Google Maps. Kadang Google Maps itu belum di-update atau gimana ya. Jadi Ananda harus dengan teliti melihat, misalnya belum belok kiri, dah belok kiri, jangan ya, jangan sampai salah tempat. Selanjutnya itu alat untuk membantu dalam penelitian lapangan dan perencanaan wilayah. Jadi di peta itu, petanya berfungsi. Misalnya Ananda mau melakukan penelitian di lapangan. Lapangan itu kita belum tentu kan? Kita belum tahu. Contohnya ke Gunung Padang. Ananda tahu Gunung Padang? Gunung Padang. Nah, nanti pas kita melakukan penelitian itu kita belum pernah ke Gunung Padang. Dengan cara peta lah kita bisa melihat suatu tempat itu. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan wilayah. Jadi orang-orang yang mau buat gedung-gedung di tanah, misalnya di tempat kita ada akan ada pembangunan. Jadi sebelum melakukan pembangunan itu atau perencanaan wilayah itu, mereka atau yang akan membuat tempat itu akan melakukan perencanaan wilayah dengan melihat peta. Jadi banyak ya fungsi peta, ada berapa? Ada 4. Nah, ini unsur-unsur peta. Nah, ini komponennya. Ada judul, ada insert, ada penunjuk arah, ada simbol, legenda, sumber peta, tahun pembuatan, tipe huruf, warna, skala, grafikul, dan garis tepi. Nampak ya? Jelas ya panah-panahnya? Jelas. Jadi judul peta ini berguna untuk mengetahui apa petanya, dari mana apa yang akan dibuat. Jadi sebelum yang membaca peta itu, kita akan melihat judul. Selanjutnya itu insert. Insert itu gambar peta sebenarnya, tapi dalam bentuk kecil. Selanjutnya penunjuk arah. Penunjuk arah itu sebagai apa namanya? Penunjuk arah yang telah itu kalau kita itu ada berapa? 4 apa aja? Utara, selatan, timur, barat. Kalau kita lanjut itu ada barat daya, ada timur. Berarti kalau kita pelajari itu bisa jadi 6 ya. Tapi sekarang kita hanya 4. Selanjutnya itu ada simbol. Simbol berguna untuk mengetahui di dalam itu ada gunung, di dalam itu ada jalan, di dalam itu ada sungai. Nah, di simbol-simbol inilah kita bisa nampak, oh berarti di daerah ini banyak sungai Bu, di daerah ini kurang Bu, di sini kurang vegetasinya Bu, banyaknya gunung Bu, banyaknya apa namanya, gedung. Itu bisa kita lihat di simbol. Selanjutnya itu legenda. Jadi legenda itu yang secara umumnya, secara umum. Ini simbol. Kalau legenda di dalam ini, yang keterangannya ada kita masuk sumber peta, ada bisa tahun pembuatan, itu masuk ke legenda. Selanjutnya itu ada tipe huruf. Jadi tipe huruf ini kita bisa tahu tipe huruf yang mana dan warnanya apa. Berarti warna, kalau Ananda buat petanya warna pink, itu berarti banyak daerahnya yang sungai gitu. Jadi gambar yang di peta sama simbolnya akan sama. Ini kan banyak ya. Ada pink, merah, hijau, ungu, kuning, sama hijau muda. Hijau muda ya. Jadi apa yang ada di simbol itu yang ada di peta. Selanjutnya itu ada skala. Skala itu skala pada peta sama skala sebenarnya itu berbeda. Karena kalau skala pada peta itu kan kecil. Kalau skala sebenarnya itu skala yang kita lihat sebenarnya di permukaan bumi, yang nggak kita gambarkan. Terus ada grafikul atau derajat-derajatnya. Ini ada derajat-derajatnya. Jelas ya? Jelas Bu.
garis yang besarnya, terus ini garis tepinya. Jadi garis tepi ini berguna untuk membedakan mana yang peta sebenarnya, mana yang buku gambar. Paham Anda? Paham, Bu. Nah, ada pertanyaan sejauh ini atau ada yang belum paham? Tidak ada. Berarti kita lanjut ke ice breaking. Mau ice breaking? Bikin dulu kita sebelum kerja kelompok ya. Nanti Ibu akan melakukan pertanyaan atau itu. Nah, kita bikin dulu. Boleh berdiri semuanya, Nak? Kita bikin pacu jalur ya. Semangat kan ya gambarnya?
dengan cara berkelompok. Kita langsung aja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan duduk berkelompok. Langsung aja ya. Langsung di situ aja. Buat nama kelompoknya dulu ya. Silakan ya, kelompok dulu. Ini ada. Ada pertanyaan? Silakan secara berkelompok ya. Kalau ada yang kurang paham pertanyaannya atau soalnya boleh ditanyakan ke ibu ya. Ya Bu.
Bisa, Bu. Mau kemana? Ke toilet, Bu. Ini masih masuk kan? Ini masih masuk kan?
Silakan dibuat nama peta yang menurut Ananda. Terus kenapa Ananda membuat nama itu? Ananda udah ada yang siap? Belum, Bu. Kita masih ada ya? Silakan dibuat dengan bahasanya sendiri, tapi hasil dari diskusi.
Diva sebagai moderator, saya sebagai moderator, dan Anda sebagai narasi. Baiklah, diskusi kami akan dibacakan oleh Nomor 1, jelaskan. Menurut pendapat kelompok Anda, apakah yang dimaksud dengan peta? Menurut kelompok kami, peta adalah penggambaran bentuk muka bumi yang menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu dapat disajikan di bidang datar. Lalu nomor 2, berdasarkan isi peta di bawah ini, menurut kelompok Anda apa saja fungsi peta? Yaitu fungsi peta dapat memberikan petunjuk posisi atau lokasi dalam suatu di permukaan bumi serta menggambarkan fenomena dan bentuk bumi dan memperlihatkan luas daerah, ukuran, dan jarak di permukaan bumi serta menyajikan informasi. Lanjut, nomor 3. Menurut gambar pada soal nomor 2, jelaskan mengapa fungsi peta berbeda-beda. Karena bidang proyeksi peta yang berbeda-beda serta banyak jenis peta yang berbeda. Ada peta umum dan peta tematika khusus. Makanya fungsi peta berbeda-beda. Selanjutnya nomor 4. Berdasarkan isi peta di bawah ini, menurutmu apakah judul peta yang paling tepat? Jelaskan pendapat kelompokmu. Menurut kelompok 3 adalah peta administrasi. Karena di peta tersebut ada legenda, insert, simbol peta, dan memperlihatkan kondisi di dalam suatu wilayah perikanan Sumatera Barat. Nomor 5. Kalian telah mengenal unsur-unsur pada peta. Lakukan deteksi komponen apakah yang belum tercantum pada nomor 4 tersebut. Yaitu hanya satu, yaitu judul peta. Itu yang dapat kami sebutkan tentang tugas yang diberikan di guru. Dan baiklah teman-teman sekalian, apakah yang ada bertanya? Ada yang mau bertanya? Boleh bertanya atau memberi informasi atau kritik dan saran juga boleh ya? Boleh. Teman-teman juga menerima kritik dan saran dari Anda. Boleh? Perkenalkan namanya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan peta? Terima kasih ya. Berarti siapa namanya tadi Anda? Terima kasih kepada Nama saya Muhammad Rizky Rahman. Muhammad Rizky bertanya kepada temannya apa itu peta atau apa yang dimaksud dengan peta. Silakan kelompoknya menjawab. jadi Apa didengar ya maksudnya? ya kan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yaitu Rizky. Peta adalah penggambaran bentuk muka bumi yang menggunakan satu sistem proyeksi dengan skala tertentu dapat disajikan di bidang data. Maka dengan jawaban kami kelompok nanti Mengerti ya nih, makasih ya nih. Ya. Ada lagi? ada kelompok yang Boleh, Melina.
orientasi arah dan petunjuk arah, ada skala peta, simbol peta, serta ada lingkar peta, insert peta, dan sumber dan tahun pembuatan peta. Itu adalah unsur-unsur pada peta. Apakah dari kelompok sudah mengerti? Ya, saya teman-teman dari kelompok 4 mengerti dengan jawaban Anda. Terima kasih. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Kelompok lain ada? Tidak. Berarti cukup 2 ya. Silakan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentang tugas yang telah diberikan oleh Ibu Guru tadi. Dan kami beranggotakan 3 orang. Saya sebagai moderator dan Zaki sebagai narasumber dan Revan sebagai asisten. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Satu, jelaskan kelompok Anda apakah dengan peta. Peta adalah rupa atau gambar permukaan bumi digambarkan menggunakan sistem proyeksi dengan skala tertentu ditunjukkan dalam bentuk bidang empat. 2. Berdasarkan isi peta di bawah ini, menurut kelompok ada apa saja isi peta tersebut. Memperlihatkan ukuran, luas, daerah subdaerah permukaan bumi. Menjauhkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Memperlihatkan fenomena-fenomena dan bentuk permukaan bumi. Menyajikan suatu informasi dalam bentuk konteks keruangan. Dan menurut gambar pada soal nomor 2, jelaskan mengapa fungsi peta berbeda-beda. Karena pada setiap wilayah memiliki skala yang berbeda di setiap wilayahnya, sehingga setiap peta memiliki wilayah fungsi yang berbeda. 4. Berdasarkan isi peta di bawah ini, menurutmu apakah judul peta yang paling tepat? Jelaskan pendapat kelompokmu. Jadi judul yang tepat pada peta tersebut adalah peta administrasi daerah, karena pada peta tersebut terdapat wilayah-wilayah yang terdapat di Bandung. 5. Kalian telah mengenal unsur-unsur pada peta. Lakukan deteksi hubungan apa yang belum tertentu pada peta menurut tersebut, yaitu judul peta. Hanya itu yang dapat kami sampaikan atas hasil diskusi kami tadi. Apakah ada dari teman-teman pertanyaan atau kritikan dari kami? Untuk kami. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Boleh? Boleh ditunjuk tangannya, terus bilang nama dan sebutkan apa yang mau Anda tanya. Selain pertanyaan juga boleh kritik dan saran ya kelompok. Atau ada pertanyaan atau jawabannya kurang paham atau gimana, boleh. Kita sama-sama memecahkan masalah pada soal. Ayo silakan. Siapa? Apakah ada nak?
kelompok 2. Kenapa fungsi peta tersebut dapat berbeda-beda? Terima kasih Arinda, silakan duduk. Karena pada setiap wilayah memiliki skala peta di setiap wilayahnya, sehingga setiap peta memiliki wilayah kampus yang berbeda. Karena skalanya di setiap wilayah itu berbeda. Ada lagi? Tunggu dulu, ditutup dulu. Kembalikan pertanyaannya ke Arinda dulu. Arinda udah paham atau ada pertanyaan lagi? Boleh? Nggak ada yang mau bertanya lagi. Ada pertanyaan lagi, Nak? Boleh? Baiklah, jadi kelompok kami bertanya kepada kelompok peta. Apa-apa saja fungsi peta? Apa saja fungsi peta? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Apa saja fungsi pada peta, yaitu yang pertama ada memperlihatkan ukuran, luas daerah serta jarak di permukaan bumi. Yang kedua yaitu menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah. Yang ketiga memperlihatkan fenomena-fenomena dan bentuk di permukaan bumi. Yang keempat menyajikan suatu informasi dalam konteks ruangan. Apakah Intan puas dengan jawaban? Ada lagi, Nak? Ada lagi, boleh ditutup? Kita lanjut ke kelompok yang lain. Baiklah, kami dari kelompok 2 meminta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Tutup lagi. Udah 2 kelompok, ada yang mau tampil lagi? Kelompoknya, hasil tampilnya? Boleh, tunjuk tangan. Kelompok Medina, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan Suaranya dibesarin, Nak. akan saya sendiri sebagai moderator dan Aini sebagai narasumber dan Marina sebagai narasi akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul tentang peta. Dipersilakan kepada Satu, jelaskan menurut pendapat kelompok kami apakah yang dimaksud dengan peta. Peta adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan di bidang data. 2. Berdasarkan isi peta, menurut kelompok kami apa-apa saja fungsi peta tersebut. Fungsi peta ada 4. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. 2. Memperlihatkan atau menggambarkan fenomena dan bentuk di permukaan bumi. 3. Memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. 4. Menyajikan informasi dalam konteks keruangan. 3. Menurut gambar, mengapa fungsi peta berbeda-beda? Alasannya karena ada beberapa peta yang memiliki fungsi yang sesuai dengan apa yang kita ingin cari tahu. Seperti bagaimana kita hanya ingin melihat informasi mengenai peta saja atau untuk mengetahui ukuran suatu wilayah saja. 4. Berdasarkan isi peta di bawah ini, menurut kelompok kami, apakah judul peta yang paling tepat dan menjelaskan? Judul peta yang tepat
tepat menurut kami adalah peta Kota Bandung. Alasannya karena pada gambar ini sudah tertulis bahwa ini adalah peta Kota Bandung. Soal yang kelima. Apa deteksi komponen apakah yang belum tercantum pada peta nomor 4? Menurut pendapat kami, komponen yang belum tercantum pada peta adalah garis lintang dan garis bujur. Sekian hanya itu. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Ada pertanyaan, Nak? Boleh? Berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya ya. Saya dari kelompok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, dari 10 unsur-unsur, apakah legenda dan insight itu wajib dalam peta? Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah legenda dan insert itu penting dalam peta? Ya, penting karena legenda dan insert adalah salah satu unsur dalam peta. Jika salah satu unsur peta tidak ada, sama saja itu bukan peta, melainkan bagian-bagian dari peta. Apakah kelompok 1 puas dengan jawaban dari saya? Terima kasih ya. Baiklah, jika ada yang bertanya dipersilakan. Tidak ada. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi mau tampil? Nah, berarti Ananda udah tahu ya dengan melakukan diskusi, tampil teman-temannya, bertanya, melakukan presentasi. Ananda udah tahu apa? Di pertanyaan yang kelima itu gimana? Apa itu peta? Apa itu gunanya peta? Apa perbedaannya? Apa fungsi peta? Udah paham ya? Berarti sebelumnya dikumpul dulu hasil dari LKPD-nya. Pelan-pelan aja. Bantu Ibu Nova ambil dari temannya. Dan situ aja. Kesini aja. Berarti LKPD-nya udah atau tugas kelompoknya udah. Nah, sebelum memasuki nanti ada pertanyaan dari Ibu, Ananda buatnya masing-masing. Ibu ada ice breaking lagi. Mau ice breaking lagi? Tadi kan kita pacu jalur. Sekarang silakan duduknya, maksudnya berkelompok tetap, tapi berdiri. Semuanya hilang kecuali taruh satu pulpen di dalam. Satu pulpen di tengah-tengah. Nama ice breakingnya sakit, sikut, sikat. Oke? Berdiri semuanya, Nak. Nah, berarti di dalam kelompoknya cuma satu pulpen. Nanti kalau ada yang nggak dapat pulpen, berarti itu nanti ada hadiahnya. Bisa? Nah, boleh kalian berdiri juga, Nak. Nah, berdiri mana sih? Ini berarti ya. Nah, itu kan pulpennya satu ya. Silakan. Nah, boleh Ibu mulai lagi. Mulai lagi. Ayo. Pak, dengar ya. Dengar dulu. Jangan mulai dulu. Nah, ini namanya ice breaking, sakit, sikut, kalau Ibu bilang sakit itu diperlukan. Kalau disikut itu disikut. Kalau
Sikut. Sakit. 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 Sakit, 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 sakit. Sikut. Sikat. Ih, kok penawa dan biasa
ada siap? Sudah siap semuanya? Sudah, silakan dikumpul nak yang bagi udah siap. Apa ibu aja jalan? Masuk ke universitas. That's no. Berarti semuanya udah ya? Udah Bu. Berarti nanti Ibu nilai. Nanti minggu pertemuan selanjutnya akan membagikan hasil dari yang Anda buat hari ini. Nah, sebelum itu Ibu akan mereview ulang dari yang telah Ibu terangkan. Jadi kan kita udah tahu nih apa itu peta, apa itu fungsi peta, sampai ke unsur-unsur peta. Nah, silakan ada yang mau itu nggak mau bilang atau menjelaskan peta ini Bu, fungsinya ini Bu, unsurnya ini Bu, dengan secara ringkas dan tepat. Ada yang mau? Tunjuk tangan boleh? Boleh, ayo. Ayo. Kenapa bisa? Boleh. Bagian apa? Baiklah, saya akan mereview ulang tentang peta. Jadi peta tersebut adalah suatu permukaan bumi yang digambarkan menggunakan sistem proyeksi atau skala tertentu dan yang disajikan dengan bidang datar. Lalu fungsi pada peta yaitu ada menyajikan informasi dalam konteks ruangan, lalu memperlihatkan luas daerah di permukaan bumi, lalu memperlihatkan posisi atau di permukaan bumi. Lalu unsur pada peta. Unsur-unsur pada peta terdapat 10 unsur. Yang pertama ada peta utama, lalu judul peta, garis tepi, orientasi dan simbol peta, legenda, inset dan sumber atau tahun pembuatan peta. Makasih ya Nova, kita beri aplaus kepada teman kita. Nah, jadi Ibu simpulkan kembali, peta itu adalah gambaran secara umum yang berbentuk bidang datar yang ada proyeksinya dengan skala tertentu. Jadi kalau fungsi peta juga ada 4. Apa aja? Ada menunjukkan posisi,
suatu wilayah atau gimana, kita bisa menggunakan peta digital yaitu Google Maps yang biasa kita lakukan sekarang. Nah, ada juga untuk menjadikan untuk pembangunan, untuk penelitian. Jadi banyak ya fungsi peta. Banyak. Paham? Ada pertanyaan? Paham. Nah, ada juga unsur-unsur peta. Unsur-unsur peta itu yang dibilang sama si Nova tadi, itu ada judul, ada hintset, ada petunjuk arah, ada orientasi, ada simbol, legenda, ada garis tepi. Banyak ya? Ada beberapa itu nggak boleh dulu petunjuk arah, nggak boleh. Berarti yang dulu ada judul untuk kita pertama kita buat peta itu buat judul, biar yang pembaca peta atau yang maksud yang kita suruh itu tercapai. Orang yang membaca peta itu, oh berarti judulnya peta administrasi. Berarti kita membuat pertamanya itu judul peta. Judul peta. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi apa itu judul peta, apa itu. Nah, kita untuk minggu selanjutnya kita akan membuat peta. Kita membuat peta ya, bawa buku gambar, spidol sama alat tulis. Jangan lupa ya. Ya, Bu. Semangat ya. Ya, Bu. Nah, tidak ada pertanyaan dan semuanya udah itu. Berarti jangan lupa bawa buku gambar. Apa lagi? Terus semuanya bawa. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan PR. Silakan dicari peta yang akan Anda buat, terus di print dan nanti dibawa ya. Dibawa ke itu. Berarti PR-nya cuma mencari peta. Ya, Bu. Iya, Bu. Peta. Dan berarti nggak ada pertanyaan? Mau es briefing lagi? Kita ada yang mau itu nggak? Mau menampilkan itunya nggak? Apa namanya tuh bakarnya? Ayo. Ayo. Kita kan udah belajar nih. Udah belajar semuanya. Ya, sebelum pembelajaran kita habis. Suaranya. Kalau nggak ada berarti kita persiapkan untuk minggu yang akan datang ya. Berarti yang akan tampil Hasnul dan Dinda. Nah, semangat ya. Berarti tidak ada. Ibu tutup dengan membaca doa. Silakan dipimpin lagi membaca doa. Belum saat bersyukur